warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Tengah, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Idawani Nasra SAG dari SMA Negeri 15 Takengon. Saya Risa Merantika dari SMP Negeri 5 Takengon. Dan saya Juliana dari SD Negeri 3 Luntawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jur, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Nah nih Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal nih saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Oke, baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan diamati oleh sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut menanggapi pertanyaan Ibu dan mampu memberikan solusi yang dari permasalahan yang dimilikinya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan konsep prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Oke, yang ingin saya tanyakan nih Bu, pertanyaan pertama nih, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Langsung 3 Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengar aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, berarti ketiga-tiga kompetensi ini Ibu Saya lakukan dalam coaching kali ini ya Bu. Baik, soal yang kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu pada yang ingin saya observasi dalam coaching kali ini? saya tuh masih kewalahan Bu ya, bagaimana mengolah kata dan kalimat yang berbobot Ibu, sehingga nanti harapannya adalah coach saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, sehingga dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Jadi itu yang saya ingin kembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, berarti Ibu ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Betul, Ya. Bu. Oke, ya kemudian Bu nih pertanyaan yang ketiga nih Bu Jur, indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu lakukan yang dalam proses coaching kali ini? Yang pasti tujuan akhirnya ya Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya kemukakan, saya berharap nanti coachee atau rekan sejawat saya yang meminta dalam proses coaching tadi dapat menemukan sendiri Bu permasalahannya tanpa harus saya arahkan. Itu harapan saya Ibu. Iya, oke Bu, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat melakukan coaching ya Bu, semoga sukses. Ya, Terima kasih Bu. iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ida. Assalamualaikum Ibu Risa. Waalaikumsalam Bu Zur. Kayaknya Bu Risa nyari-nyari saya ya. Iya, Ada Bu. apa ya? Beberapa hari ini saya nyari Ibu, cuman kayaknya Ibu lagi sibuk deh. Oh maaf ya, tapi kebetulan hari ini saya ada waktu. Kira-kira ada apa ya Bu Risa? Iya nih Bu, beberapa hari yang lalu nih saya ingin jumpa Ibu karena ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan sama Ibu nih. Oke, begini ya Bu Risa ya, kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Kita akan ngobrol, semoga nanti ada penyelesaiannya. Sekarang kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Iya nih Bu, saya di sekolah kan sebagai guru BK nih, kemudian saya juga ditunjuk sebagai kurikulum. Jadi terkadang saya itu merasa kewalahan nih Bu menghadapi permasalahan siswa, kemudian sekaligus saya harus mengerjakan tugas sebagai kurikulum Bu. Jadi saya merasa kewalahan lah Bu. Jadi kalau saya garis bawah ini, masalah Ibu adalah bagaimana caranya membagi waktu ya Bu ya, Iya, antara Bu. Ibu harus membimbing anak-anak, yang kemudian harus membagi tugas dengan tugas Ibu sebagai wakil kurikulumnya. Iya Bu, seperti itu saya ya. seperti keteteran lah gitu Bu. Oke. Kemudian
saya merasa tugas saya itu nggak maksimal, jadi setengah sebagai kurikulum, setengah sebagai guru BK gitu Bu. Jadi setengah-setengah. Usaha saya pun tidak maksimal jadinya gitu Bu. Sekarang gini Bu Risa, nanti setelah kita ngobrol, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Jadi Bu, saya ingin dari diskusi dengan Ibu, saya menemukan bagaimana caranya saya bisa membagi waktu sehingga tugas saya sebagai kurikulum dan juga tugas saya sebagai guru BK itu bisa saya laksanakan dengan baik gitu. Oke, jadi ibu ingin ada perubahan bagaimana Iya. nanti bisa memanage waktu ya, Betul. sehingga antara dua tugas Ibu tidak ada yang terbengkalai, dapat Iya. berjalan seperti biasanya. Nah, sekarang kalau dari permasalahan Ibu ini nih, kira-kira Ibu ini berada di level keberapa nih antara Ibu membagi waktu itu, kira-kira dari range 1 sampai 10 Ibu itu ada di level berapa nih di masalah ini? Aduh Bu, kalau saya lihat nih Bu ya, dengan keteteran yang saya hadapi nih Bu, dan masalah yang saya hadapi, kayaknya di angka 5 nih Bu. 5 ya? Iya Bu. Oke, 5. Ibu sekarang ada di level 5. Berarti harus kita cari ya solusinya. Nah, sekarang kira-kira nantinya Ibu mau menaikkan masalah Ibu ini kira-kira diperbaikannya di level berapa ya? Saya sih nggak muluk-muluk nih Bu ya. Saya pinginnya ke 7 atau 7,5 deh Bu, saya pinginnya. Oke, dari 5 ke 7,5. Iya. Kenapa nggak 8 gitu? Kayaknya kalau dalam waktu dekat tidak bisa nih Bu tercapai kok 8. Oke. Jadi 7,5 kayaknya udah cukup. Oke, dari 5 ke level 7,5. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Bu Risa lakukan untuk ada perubahan dalam kinerja Ibu tadi biar nggak keteteran tadi? Kira-kira apa tuh? Iya nih Bu. Saya bingung sih Bu, kira-kira apa yang akan saya lakukan. Cuman saya terpikirnya apakah ini nanti diterima oleh kepala sekolah, saya juga nggak tahu Bu ya. Tapi saya kepikiran untuk meminta kepada kepala sekolah memberikan satu orang teman atau rekan sejawat untuk membantu saya untuk melaksanakan tugas kurikulum gitu. Oke, jadi minta bantuan teman. Iya. Selain itu Bu, selain minta bantuan satu teman untuk membantu Ibu di kurikulum, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu ya? Kayaknya membagi waktu nih Bu ya. Kayaknya membagi waktu ya. dan memilih kira-kira mana nih kegiatan yang prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu Bu ya. Jadi prioritas ya, mana yang didahulukan, mana yang bisa dibelakangkan. Iya. Kira-kira apa lagi Bu? Apa Bu ya? Kayaknya kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi, oke. Karena bukan di sekolah saya itu ada 2 guru BK. Mungkin dari kegiatan konseling dengan anak-anak, saya bisa kolaborasi nih dengan guru BK yang satu lagi Bu ya, agar tidak keteteran kayaknya yang kegiatan saya gitu. Oke, kolaborasi. Ada lagi nggak kira-kira terpikir? Kayaknya untuk sementara ini 3 itu ya Bu yang terpikir. Nah, di antara 3 rencana Ibu tadi, kira-kira yang mana yang Ibu duluan realisasikan dengan hasilnya yang nyaman buat Ibu sendiri di antara 3 tadi Bu? Kira-kira yang mana dulu realisasi? Kayaknya sih Bu dari ketiga rencana tadi, membagi jadwal atau membuat jadwal kayaknya Bu yang mungkin lebih cepat dilakukan dan mungkin hasilnya akan lebih efektif Bu kalau saya melakukan rencana itu Bu. Membagi jadwal ya. Oke, baik. Ada lagi nggak? Membuat jadwal dan komitmen Bu ya kayaknya dengan jadwal yang sudah dibuat. Betul ya. Dengan membagi jadwal terus komitmen. Iya. Oke, itu yang Ibu akan realisasikan dalam waktu dekat ya. Kayaknya itu Bu. Kira-kira kapan mau Ibu realisasikan dengan membuat jadwal dan komitmen itu? Kapan mau Ibu realisasikan? Kayaknya secepatnya Bu ya. Cepat. 2 hari ke depan kayaknya akan 2 saya hari buat ke jadwal. depan. Jadi Karena dari sekarang kita pertemuan 2 hari ke depan. iya, karena bukan kita tidak tahu nih, karena permasalahan siswa kan datangnya tiba-tiba nih Bu. Kalau lama nanti dia direalisasikan takutnya keteteran lagi Bu. Terus kira-kira siapa yang Ibu libatkan dalam perwujudan realisasi Ibu ini biar ada perubahan tadi? Sepertinya saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah nih Bu, agar bisa memantau nih. Takutnya nih Bu,
kita kan terkadang motivasinya naik turun Ibu. Agar motivasinya terus naik gitu, saya ingin kepala sekolah bisa membantu dalam hal memantau gitu Bu. Kemudian saya kayaknya akan meminta bantuan dari teman sejawat. Nah, sekarang apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, dari hasil kegiatan ini saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi kedepannya saya tidak keteteran lagi dengan tugas yang diberikan kepada saya. Iya, jadi kalau kita bisa simpulkan tadi Ibu sudah menemukan solusi ya Bu ya. Solusi pertama apa tadi Bu? Membagi jadwal Bu. Membagi jadwal. Yang kedua tadi? Kemudian meminta kepada kepala sekolah untuk rekan sejawat membantu dalam kegiatan kurikulum. Oke. Yang ketiga tadi? Yang ketiga kolaborasi Ya. dengan rekan sejawat. Semoga nanti dari hasil perubahan yang Ibu lakukan ini membawa hasil yang bagus sesuai dengan target Ibu tadi 7,5 ya. Iya, Kita harapkan nanti ada peningkatan ke tahap ideal ya, mungkin 10 ya. Ini ya. Terima kasih, Bu. Jadi Ibu Risa, saya tunggu kabar baik dari Ibu. Semoga rencana Ibu berhasil. Amin. Saya tunggu ya Bu ya. Iya Bu, Oke. terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Jur. Siang Ibu. Oke Bu Jur, kali ini saya akan menanyakan nih, setelah melakukan coaching barusan nih, apa yang kira-kira Ibu rasakan Ibu? Perasaan saya tegang Ibu. Tadi saya khawatir coach saya bisa nggak ya jawab pertanyaan saya yang masih berantakan ini. Tapi alhamdulillah Ibu tadi Ibu lihat sendiri ya, kayaknya lancar ya Bu ya. Iya, Kayaknya. benar. Tapi saya nggak tahu gimana ternyata. Ya, baik Bu. Nah, setelah Ibu melakukan coaching hari ini, apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan? Saya ngerasa ya Bu ya, alur Tirta udah saya lakukan Bu, karena saya di awal sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kayaknya sih udah sesuai dengan alur Tirta itu. Oke Bu. Nah, jadi ke depan nih Bu, rencana Ibu nih, kompetisi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi nih? Kayaknya sama dengan waktu pasca tadi ya Bu ya. Saya ingin melatih keterampilan coaching saya lagi, terutama bagaimana saya itu bisa merangkai kata atau membuat kalimat yang pertanyaan berbobot Ibu, sehingga nanti harapannya adalah coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Oke, nah sekarang kira-kira nih apa nih rencana aksi Ibu nih ke depan nih? Terus Ya, berlatih Bu untuk melakukan proses coaching, sehingga nantinya saya berharap ada perbaikan pembelajaran ke depannya, seperti itu Ibu. Oke baik Bu Jur, terima kasih. Semoga ke depan lebih menjadi guru yang hebat lagi dan terus melatih coachingnya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Risa. Waalaikumsalam Bu Zur. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya. Kita sehat-sehat aja ya. Begini Bu Risa, kita kan akan melakukan praktik coaching. Saya di sini akan bertindak sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya. Nanti saya akan mengamati atau mengobservasi bagaimana Ibu melakukan praktik coaching. Apakah nantinya sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati, kemudian bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan ketiga saya akan mengamati bagaimana sih coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Tetapi jangan lupa Ibu, kita harus paham bahwa prinsip coaching itu ada 3 ya. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Saya harap nanti ketiganya ada terlihat dari coaching yang Ibu lakukan. Kemudian sekarang saya akan nanya nih ke Ibu ya, untuk melihat kesiapan Ibu nanti dalam proses coaching. Yang pertama nih Bu ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu, saya rencananya akan mengembangkan 3 potensi nih Bu. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua melakukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga mendengarkan secara aktif. Oke, ada 3 ya Bu ya, 3 kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Secara spesifik saya ingin mengembangkan 2 kompetensi nih Bu. Yang pertama present nih, hadir secara penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif Bu. Oke. Nah, dari nanti rangkaian coaching yang Ibu lakukan,
kira-kira indikatornya yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa coaching Ibu berhasil? Jadi dari coaching nanti indikatornya yang pertama nih Bu, saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh sehingga coaching saya itu bisa merasa terbuka, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Risa, sekarang mari kita lakukan praktik coaching. Semoga Ibu berhasil. Semangat. Semangat Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya nih Bu, saya melihat sepertinya ada yang ingin Ibu ceritakan nih kepada saya. Iya nih Bu. Saya ingin menceritakan kepada Ibu bahwa masih banyak beberapa rekan sejawat di sekolah nih Bu menggunakan prinsip mengajarnya masih berpusat kepada guru atau teacher center. Masih banyak rekan-rekan sejawat yang belum berpusat kepada siswa atau student center Bu. Baik Bu Ida, berarti Ibu ingin menceritakan tentang keresahan Ibu dengan guru-guru Ibu di sekolah yang masih melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Ya baik Bu, kira-kira Bu apa nih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi kegiatan kita hari ini? Saya ingin Bu semua rekan sejawat di sekolah dalam waktu dekat ini mampu mengimplementasikan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa Bu atau student center. Baik Bu, jadi itu ya Bu harapan Ibu ya Bu Iya, ya. benar. Jadi pembelajaran bisa berpusat kepada peserta didik. Benar Bu. Baik Bu, nah Ibu bisa ceritakan lebih detail nggak Bu bagaimana atau apa penyebab dari guru-guru Ibu melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru? Ya Bu, benar Bu. Mungkin sebagian guru itu masih memakai metode yang lama Bu, masih pasif. Dan mungkin sebagian juga ada beberapa guru yang senior ya Bu ya. Dan di samping itu juga banyak juga rekan guru di sekolah masih belum menguasai IT Bu, masih gaptek gitu, sehingga mereka itu tidak mau ikut perkembangan proses pembelajaran itu sesuai dengan abad 21 ini Bu. Ya baik, dari penjelasan Ibu tadi berarti masih banyak guru yang senior gitu Bu ya. Kemudian adanya guru yang tidak adaptif atau tidak terbuka dengan perkembangan zaman ya Bu ya. Ya benar Bu. Baik Bu, dari yang Ibu ceritakan tadi nih, kalau bisa kita nilai nih atau kita kasih angka dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira guru-guru Ibu itu berada di angka berapa Bu? Kayaknya ya Bu masih berada di rentang angka 5 Bu. Oh, angka 5 Bu ya. Benar. Nah, Ibu inginnya meningkatkan ke angka berapa? Saya ingin ya ke 10 lah Bu. Berarti 10 nih Bu ya. Berarti kalau Ibu ingin meningkatkan ke 10, apa nih indikator yang kita bisa melihat bahwa guru Ibu itu di angka 10? Saya ingin Bu di setiap ruang kelas setiap guru mata pelajaran itu menggunakan IT dalam proses pembelajarannya di kelas. Kemudian saya ingin setiap ruang kelas itu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu, sehingga terjadi keaktifan interaktif antara siswa dengan guru dalam proses pembelajarannya. Baik Bu, terkait dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang akan Ibu lakukan atau apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Nah tentunya Bu nih saya memiliki rasa tanggung jawab penuh nih Bu. Ingin yang pertama mungkin mengikuti pelatihan, kemudian yang kedua menggerakkan nih komunitas praktisi yang ada di sekolah, kemudian mungkin bisa membantu tutor sebaya ya Bu, tutor sebaya, dan sampai itu juga mungkin saya ingin melakukan ya kolaborasi tentunya Bu. Baik Bu, berarti kolaborasi ini harus dulu ya Bu ya kita lakukan di sekolah Bu ya. Benar Bu. Nah Bu, kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan rencana yang sudah Ibu inginkan? Rencana Bu, kalau ada waktu insya Allah minggu depan segera Bu saya akan melakukannya. Baik Bu, berarti lebih cepat lebih baik Bu ya. Benar. Nah,
langkah pertama yang akan Ibu lakukan apa, Bu? Eh, Mungkin pertama saya sosialisasi dulu Bu dengan kepala sekolah. Kemudian saya berharap nih Bu, kepala sekolah mengambil suatu kebijakan akan mengadakan juga sosialisasi kepada seluruh rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik Bu, berarti Ibu langkah awalnya akan melakukan sosialisasi nih Bu ya. Benar, Bu. Nah, kapan Bu akan Ibu lakukan? Ya, insya Allah minggu depan Bu saya akan lakukan. Baik Bu. Nah Bu, dari kegiatan kita tadi nih, apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya miliki Bu. Saya ingin mengadakan pelatihan, kemudian saya ingin menggerakkan nih Bu komunitas praktisi yang ada di sekolah. Di samping itu juga saya ingin mengadakan tutor sebaya ya Bu, mungkin dengan rekan sejawat dan juga tentunya itu saya lakukan secara kolaborasi Bu. Baik Bu. Nah, kegiatan yang akan Ibu lakukan tadi nih, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan? Pertama sekali tentunya kepala sekolah ya Bu, kemudian ibu ke rekan sejawat dan juga ketua komunitas yang ada di sekolah. Iya, baik Bu. Berarti Ibu juga akan melakukan kolaborasi ya Bu ya? Iya benar. Baik Bu, demikian tadi coaching kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai, bisa Ibu jalankan dengan lancar gitu Terima ya. kasih, Jadi apa yang Ibu harapkan bisa Ibu capai dengan baik Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Ibu Risa. Selamat siang Bu Zur. Gimana tadi udah melakukan proses coaching? Alhamdulillah sudah lega Bu. Perasaannya gimana? Lega. Lega. Ya. Leganya kenapa ya kalau bisa tahu? Ya, karena sudah melakukan coaching, kemudian apa yang saya harapkan sepertinya sudah saya lakukan Ibu, dan tujuan coachingnya sudah tercapai. Oke, nah sekarang yang saya mau tanyakan nih, tadi kan di awal saya sudah tanyakan indikator ketercapaian. Nah sekarang yang mau saya tanyakan lagi, apakah indikator ketercapaian tadi Ibu rencanakan sudah tercapai pada proses coaching tadi? Menurut saya sudah nih Bu. Hmm. Kenapa saya bilang sudah nih? Karena coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dia sudah merencanakan apa yang akan dilakukan dan sudah menentukan waktunya kapan akan dilakukan. Oke, jadi perasaan Ibu better gitu ya, karena Mudah-mudahan, berjalan Bu. dengan baik. Oke, sekarang saya ingin sedikit ya Bu ya menyampaikan hasil observasi tadi saya berdasarkan proses coaching yang dilakukan sesuai dengan alur cerita yang telah kita sepakati. Jadi kalau saya amati Ibu dari hasil catatan saya, alhamdulillah tadi sesuai dengan apa yang Ibu katakan di awal, alur ceritanya sudah berjalan dengan baik Ibu. Alhamdulillah, Bu. Ibu tadi menanyakan tujuan, saya sudah catat ada, identifikasi juga ada, kemudian rencana aksi Ibu tanyakan, yang terakhir ada tanggung jawab. Itu sudah bagus Ibu. Jadi harapan kita nanti ke depannya Ibu bisa mempertahankan sesuai dengan alur tirta dan rasa kalau perlu kita lakukan agar proses coachingnya berjalan dengan lebih baik lagi ya. Itu hasil pengamatan saya. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir, dari apa yang sudah Ibu lakukan lagi tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi dalam proses coaching tadi? Kayaknya saya ingin mengembangkan yang lebih lagi itu adalah menanyakan pertanyaan berbobot dan present Bu. Kehadiran penuh, karena kehadiran penuh ini sangat penting saat kita melakukan coaching. Karena kalau kita tidak hadir penuh, pasti kan coaching kita tuh bisa kemana-mana gitu Bu. Jadi kan kita harus full attention gitu, harus perhatian kepada coaching kita. Oke, semoga nanti Ibu terus berlatih, tinggalkan zona nyaman kita, karena kita pasti akan nanti berkutat dengan bagaimana meramu pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke, selamat Bu Risa. Terima kasih Bu Zur. Kali ini bagus, terus Alhamdulillah. kembangkan. Kita bertemu lagi di season berikutnya ya. Terima kasih Bu. Selamat Zur. siang, Bu Risa. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah kegiatan ini kita lakukan sebelum Ibu melakukan
coaching. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, iya. Baik Bu. Nah, sebelum saya bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian pada saat Ibu melakukan coaching. Nah, saya akan menilai apakah coaching Ibu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, dan Ibu sudah hadir sepenuhnya. Nah, kemudian saya juga akan melihat apakah respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian Bu, saya juga akan melihat apakah Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian apakah Ibu sudah memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan Bu kali ini adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga presence. Baik Bu, berarti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Yang Benar, pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Benar Bu. Baik Bu, nah dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, ini mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti Bu akan mengembangkan 2 kompetensi ya Bu ya secara Benar, Bu. spesifik. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai apa nih Bu? Saya ingin nih Bu, coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dimilikinya Bu. Baik Bu, berarti Ibu indikatornya yaitu agar coach menemukan solusi dan langkah dari permasalahannya ya Bu ya. Iya, benar. Baik Bu, hanya ini yang saya tanyakan kepada Ibu. Ibu selamat melakukan coaching dengan coachingnya. Oke Bu. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Jun, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Kok kelihatannya Bu Jur tidak seperti biasanya nih Bu? Ada masalah apa ya Bu? Iya Bu, saya sengaja datang ke Ibu, ada yang mau saya obrolin sama Ibu. Iya, emangnya ada apa ya Bu? Ini Bu tentang teman-teman di sekolah. Ini yang saya mau curhatin ke Ibu. Boleh nggak Bu ya? Boleh Bu. Emang kenapa ya Bu dengan teman Ibu di sekolah? Saya kok ngerasa ya Bu ya, teman-teman sekarang ini disiplin waktunya sudah berkurang Bu. Iya Bu. Sehingga saya dengar dari orang tua murid banyak yang ngomongin teman-teman yang lain. Nah, saya sebagai guru di sini kan merasa tidak enak ya Bu ya, karena ibaratnya sekolah kita kan baru berbenah nih tentang disiplin. Teman-teman malah kendor disiplinnya, jadi saya khawatir gitu Bu. Iya. Nah setelah Ibu tahu nih kawan Ibu itu, rekan Ibu itu tidak terlalu disiplin masuk ke kelas, kira-kira nih Bu Jur, apa sih penyebabnya sehingga mereka sering terlambat masuk ke kelas, juga tidak disiplin? Kayaknya ini kali ya Bu ya. Pertama kan teman-teman memang rumahnya jauh ya Bu ya. Iya Bu. Saya juga jauh sih Bu, tapi saya berusaha untuk tetap datang. Mungkin letak rumahnya kali yang jauh ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti selain dia menyebabkan tidak terlambat masuk ke kelas karena rumahnya jauh ya Bu, dan Iya, juga Bu. mungkin ada kesibukan dengan si anaknya. Nah Bu, setelah Ibu tahu nih masalahnya itu ke rekan kawan Ibu, apa rencana aksi Ibu nih ke depan, nih rencana yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin teman-teman sadar kembali Bu, bahwa membangun disiplin itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi harus ada kerjasama dari kami semua. Jadi kalau hanya 1 orang 2 orang yang disiplin waktu, tentu tidak akan berefek baik kan untuk teman sekolah. Jadi saya mau teman-teman juga dari sekarang menghargai waktu, tidak Iya. terlambat masuk kelas gitu Ibu. Caranya gimana nih Bu? Ibu melakukan pendekatan kepada teman Ibu di sekolah nih? Mungkin pendekatan secara pribadi Bu ya,
Tapi kan itu nggak efektif kayaknya Ibu ya. Besok saya harus datang satu-satu, saya baik-baikin kan nggak mungkin ya Bu ya. Kan saya minta bantuan Ibu ketua komunitas Bu. Gimana caranya nanti tanpa sadar teman-teman itu mendapatkan pencerahan agar lebih menghargai waktu, mungkin itu Ibu. Iya, oke Bu. Nah, rencana Ibu nih untuk melakukan perubahan ke depannya nih, kapan nih Ibu mulai akan melakukannya nih? Secepatnya Ibu. Minggu depan insya Allah akan saya bicarakan Ibu ketua komunitas gitu. Nah, siapa aja nih Bu kira-kira nih tim yang akan Ibu libatkan di dalam pendekatan ini? Yang pasti Ibu ketua komunitas kita Bu ya, Bu Eli, kemudian teman-teman yang memang disiplin waktu, tapi tentu ini ibaratnya sifatnya rahasia sehingga teman-teman yang kami ajak untuk ke sini itu nggak menyadari gitu. Kemudian pasti Bu kepala sekolah. Oke, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih atas coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Jur. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Ida. Siang Bu. Alhamdulillah Ibu sudah mau ke coaching ya Bu ya. Ya benar Bu. Gimana nih perasaan Bu Ida? Senang Bu, senang dan juga telah lega Bu ya rasanya. Sudah lega Bu ya karena sudah melakukan coaching. Baik Bu, di kegiatan pasca observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, apa nih yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian yang ingin Ibu capai? Yang sudah saya lakukan Ibu, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, serta Koci ternyata nih telah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Baik Bu, berarti kompetensi yang ingin Ibu capai sudah Ibu lakukan ya Bu dalam kegiatan coaching tadi. Benar Bu. Baik Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya nih terkait coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya melihat Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot. Ibu sudah menemukan kata kunci dan memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang Ibu temukan. Namun Bu, tadi saya melihat nih dari alur ceritanya masih ada poin yang belum Ibu sampaikan, yaitu poin tujuan. Nah, untuk poin dari identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah tercapai semua Bu. Namun itu tadi dari tujuannya belum tersampaikan ya Bu ya. Nah Bu, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan nih, kompetensi apa nih yang ingin Ibu capai selanjutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi present Bu, atau kehadiran penuh ya Bu. Iya, berarti kompetensi present nih yang ingin Ibu capai. Benar, Baik Bu, dari kompetensi tadi, rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan apa nih Bu? Saya ingin Bu melatih coaching lebih sering lagi dan terampil melakukan proses coachingnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, sehingga nanti coach mampu menggali serta menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Baik Bu, demikian tadi pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan bisa Ibu capai ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Bu Ida, mungkin hanya ini percakapan kita. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam.